Ini kita dari awal banget ya. Pra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kan lu maba nih ya kan? Lagi ngapain aja? Gimana teman-teman? Teman-teman sih ada yang baik, ada juga yang ya gitu deh. Walaupun ya gimana ya, walaupun masih maba, tapi udah kelihatan sifatnya masing-masing tuh kayak gimana. Terus kayak lu ada masalah apa nih sekarang? Sebenarnya tuh gue ada masalah nih sama temen gue, Kak. Masalahnya tuh tentang gimana dia caranya supaya nggak manfaatin gue lagi, padahal gue tahu kalau dia tuh manfaatinnya itu dalam kayak ngerjain tugas atau ada apa-apa pasti langsung ke gue. Tapi kalau misalkan kayak cerita-cerita atau main-main ya biasa-biasa aja. Cuman kalau misalkan tugas yang paling sering sih tugas. Kalau tugas tuh sering banget apa-apa, apalagi kalau udah deadline pasti nanyanya ke gue. Itu yang paling gue sebel, karena seakan-akan tuh dia ngebutuhin gue cuma pas lagi ada tugas doang. Jadi selebihnya tuh dia kalau misalkan kayak lagi senang atau apa dia nggak ngehubungin lu atau apa gitu? Bener-bener hubungin kalau pas lagi nugas doang, ada tugas doang. Iya benar banget, soalnya itu tuh sebenarnya udah ketahuan banget kan. Cuman dianya tuh kayaknya mungkin nggak peka kali ya kalau misalkan apa tuh namanya ngehubungin gue pas lagi ada tugas doang. Tapi gue nggak berani bilangnya, soalnya gue nggak enakan orangnya. Gue nggak enakan ngomong ke dia. Karena soalnya tuh gue sama dia itu tuh temennya udah ya walaupun maba kayak baru gitu kan, cuman ya udah deket, jadi gue nggak enakan gitu. Nah salahnya tuh lu di situ, karena lu tuh tidak bersikap asertif. Gimana ya, lu tuh nggak enakan, lu nggak berani ngomong jujur kalau apa yang lu rasain tuh sebenarnya lu nggak bisa ngungkapin gitu ke dia, lu nggak bisa ngomong enggak ke dia. Jadi kayak, Fra tolong kerjain ini dong, ini iya gitu kan, lu kayak gitu terus. Nah iya, di situ lu salahnya. Lu selama ini belum pernah kan bilang ke dia enggak, atau apa yang lu rasain sebenarnya lu jangan kayak gitu pernah nggak? Selama ini sih belum, soalnya gue juga kalau bilang rada gimana gitu, soalnya takut gak enak juga, nggak enak, takut menyinggung perasaannya dia, karena gue udah bilang gitu, padahal takutnya enggak, takutnya nanti enggak orangnya kan. Tapi gue yang berpikiran seperti itu, karena hampir setiap hari, apalagi kalau ada tugas atau deadline, itu tuh orang itu pasti langsung nanya gue. Apalagi kalau udah deadline-nya deket banget, gue juga bingung, soalnya sebenarnya tuh gue kesel banget sama orang itu, karena gue nggak bisa ngungkapin juga kan. Gue nggak bisa ngungkapin, hati gue tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak bawaannya tuh dendam ya, tapi nggak bisa didendamin gitu. Nah menurut gue nih ya, kan lu udah nyimpan itu udah lama kan, kayak nggak bisa nih gue kayak gini terus, kayak ini orang makin lama makin seenaknya gitu kan. Nah kalau lu masih bertahan kayak gitu, lu masih tidak berperilaku asertif atau nggak bisa ngomong yang sejujurnya, dampak negatifnya tuh pertama, lu bakal dimanfaatin terus. Sampai kapan dimanfaatin? Kedua, lu pasti diremehin, ya kan? Lu pasti diremehin, kayak digampangin lah, ya lah dia orangnya baik ini gini gitu kan. Nah di sini lu tuh harus mulai bisa buat jujur. Urusan dia apa ya, nanti marah balik ke lu, kok lu gini sih, gini. Yang penting lu tuh udah punya apa ya, pertahanan diri lah. Lu tunjukin diri lu, gue nggak bisa digituin gitu kan, gue nggak bisa digituin. Ya kalaupun emang mau nanya tugas ya udah gitu kan, tapi nggak bisa seenaknya atau ngeremehin. Jadi lu tuh benar-benar harus bilang kalau misalkan lu nggak mau, atau lu misalkan lagi sibuk atau lagi apa ya, lagi belum sempet lah bantuin dia atau gimana, lu bilang aja, sorry gue nggak bisa gini gitu. Toh kan nanti apa ya, dia pasti juga inilah, jadi dia sendiri nanti bakal sungkan ke lu gitu loh. Iya juga kalau lu udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk ngomong kayak gitu, gue kasihan, karena dia
yang bisa ditanyain kalau soal kayak gitu tuh pasti nanyanya ke gue. Karena mungkin nggak tahu juga sih kalau yang lain bedanya atau belum, soalnya kan sekarang lagi social distancing ya. Kalau tapi untuk saat ini tuh pasti nanyanya ke gue. Nah, gak sukanya karena dianya nggak peka juga kalau udah, maksudnya orang udah nggak suka kan kelihatan ya pasti ya. Apalagi tapi walaupun ini nggak ketemu, cuman gue udah ngasih tahu nih, udah kasih tunjuk kalau gue tuh nggak suka kalau misalnya diginiin, tapi gue nggak kasih tahu ke dia. Tapi dia nggak peka juga. Dia nggak peka ya. Terus kalau misalkan udah kayak gitu takutnya apalagi kan dia gimana ya, dia tuh kayak nggak, misalnya teman itu tuh nggak nyampe 5, jadi itu kan bawaannya tuh kasihan, udah gitu nggak enak hati gitu kan, kepikiran. Tapi kesal juga sama dia karena perilaku dia kayak gitu. Pertama kenapa dia apa ya, ke lu banget, mungkin dia emang orangnya kayak gitu, apa ya, punya perilaku yang agak nggak disenengin sama teman-temannya. Jadi mungkin sebelumnya dia juga udah nanya ke temennya, nanya juga ke temennya gitu, cuma temennya tuh juga dia nolak gitu loh. Ya mungkin bisa jadi Mungkin kayak gitu, apa, teman-temannya nih, teman-teman yang lain tuh bener-bener nolak dia, enggak lah nggak mau gitu, soalnya lu kayak gini gitu kan. Kalau dia misalkan emang orangnya baik-baik, maksudnya apa ya, nanyanya baik-baik atau gimana, pasti namanya teman pasti bantu kan gitu. Nah di sini lu yang punya titik lemah itu, lu nggak bisa bilang enggak, dan lu kayak nggak enakan. Nah ya udah, jadi dia kalau lu terus. Nah sekarang lu coba, lu jangan seenaknya gini, gue tetap bantu tapi lu jangan seenaknya gitu. Kalau misalkan lu udah ngerjain tugas ya lu bilang makasih kayak atau apa gitu. Nah iya udah gitu dia kalau setiap gue kasih tahu sama sekali nggak bilang terima kasih, kata-kata kayak terima kasih ya Fra gitu kan. Dia nggak bilang kayak gitu, dia cuma bilang oke, iya doang. Jadi kayak anjir nih Bil, gue mau ngomong deh sama lo. Iya, kenapa? Tapi lu jangan sakit hati ya dengan omongan gue ini, soalnya gue ngomongnya ini udah gue dari lama. Iya, emang kenapa, ada apa? Ya kita kan udah teman dekat nih, udah lumayan dekat, udah gitu ya, nggak deket banget sih, tapi nggak deket dari nggak deket pas lagi, nggak deket banget sih, udah bertahun-tahun enggak, cuman ya gue udah, maksudnya gue tuh sama lo tuh udah deket lah, udah gitu kan kita udah sering main bareng juga, udah gitu nggak main bareng terus ngerjain tugas bareng dan lain-lain kan. Nah cuman gue ada yang nggak suka sama dari lu, gue ada yang nggak suka dari lu. Emang gue kenapa, Pra? Gue nggak suka sikap lu yang seakan-akan ke gue cuma butuhnya doang ngerjain tugas. Jadi lu cerita ke gue yang lain-lain enggak, tapi lu pas lagi ada tugas baru ke gue. Jadi seakan-akan tuh lu ke gue cuma ada butuhnya doang. Lu selama ini ngerasa kayak gitu, Pra? Iya. Tapi gimana ya, soalnya gue sebenarnya tuh gue udah bilang mau bilang ke lu dari lama, udah sebelumnya, cuman gue nggak enak ngomongnya sama lu. Gue takutnya gue salah nilai lu kalau misalkan lu cuma ke gue cuma ada butuhnya doang, padahal kan ya kan belum tahu juga kan ya. Cuman gue tuh ngerasainnya kayak gitu karena lu datangnya ke gue cuma pas lagi ada butuhnya doang, ada tugasnya doang. Gue minta maaf ya, Pra, gue nggak ada niatan kayak gitu. Soalnya ya gue bingung mau nanya sama siapa lagi, gue kan deket sama lu doang nih. Ya udah gue jadi nanyanya sama lu. Sorry ya, Pra, kalau misalkan sikap gue tuh bikin lu kesel atau gimana. Ya, besok gue janji deh gue nggak kayak gitu lagi gitu kan. Terus lu nggak suka apa lagi, Pra, dari gue? Udah sih itu aja. Cuman kalau misalkan setiap gue ngasih tugas ke lu jangan lupa dong bilang berterima kasih gitu atau apa, atau minta tolong Fra atau Fra makasih ya Fra udah bantuin tugas gue. Dan itu tuh hal-hal kecil kayak gitu tuh lu nggak ada. Makanya mungkin orang-orang pada nggak suka sama lu gara-gara
lu hal-hal seperti itu aja lu nggak sebutin ke orang itu, ke orang yang udah ngasih tahu ke lu. Iya kali ya, mungkin selama ini banyak yang ngejauhin gua, kayak nggak mau temenan sama gua karena gua kayak gitu ya, apa gua jadi orang kayak apa ya, ngeselin banget, nggak pernah bilang terima kasih, nggak pernah apa. Makasih ya Pra udah ngingetin gue, maaf juga ya kalau misalkan lu jadinya kesel sama gue, tapi makasih ya lu udah ngingetin gue. Ya sama-sama, lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Oke, makasih ya Pra.